Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Puspita Hadaning Tias dengan NIM 1901934. Bersama rekan saya Rizky Purwatresna Senjaya, kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada evolusi Darwinian, yang kedua ada evolusi populasi, yang ketiga ada asal-usul spesies, dan yang terakhir ada asal-usul kehidupan di bumi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai evolusi Darwinian. Nah, siapa itu Darwin? Darwin memiliki nama lengkap Charles Robert Darwin, lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di Shrewsbury, Inggris. Nah, Charles Darwin ini adalah salah seorang naturalis dan ahli geologi yang berasal dari Inggris dan paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama yang berkembang dari waktu ke waktu. Dan bukunya yang paling terkenal berjudul The Origin of Species. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan dengan modifikasi. Nah, secara umum saat ini kita akan mendefinisikan evolusi itu sebagai penurunan dengan modifikasi, di mana suatu frasa yang digunakan oleh Darwin dalam mengajukan gagasan bahwa banyak sekali spesies di bumi ini merupakan turunan dari spesies nenek moyang yang berbeda dari spesies yang ada pada saat ini. Nah, evolusi juga dapat didefinisikan secara sempit sebagai perubahan dari komposisi genetik suatu populasi dari generasi ke generasi. Nah, penurunan dengan modifikasi ini terdiri dari beberapa konsep. Nah, untuk konsep yang pertama itu adalah revolusi Darwinian menantang pandangan tradisional mengenai bumi muda yang dihuni oleh spesies yang tidak berubah. Nah, dari konsep yang pertama ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada skala naturae dan klasifikasi spesies. Jauh sebelum Darwin lahir, sejumlah filsuf Yunani berpendapat bahwa makhluk hidup itu mungkin berubah secara bertahap seiring waktu. Namun, satu filsuf yang sangat mempengaruhi sains barat pada awalnya yaitu adalah Aristoteles, di mana Aristoteles ini memandang bahwa spesies itu sebagai sesuatu yang tetap atau tidak berubah. Nah, melalui pengamatannya terhadap alam, Aristoteles tersebut mengenali keterkaitan tertentu di antara organisme-organisme. Lalu ia menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kehidupan dapat disusun dalam sebuah tangga atau skala kompleksitas yang makin meningkat. Nah, belakangan skala itu kita sebut sebagai dengan skala naturae atau skala alam, di mana setiap bentuk kehidupan itu sempurna dan permanen, memiliki tempatnya sendiri pada salah satu anak tangga dari skala tersebut. Nah, selain Aristoteles, terdapat juga saintis-saintis lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Salah satunya adalah Carolus Linnaeus, seorang dokter dan ahli botani yang berasal dari Swedia. Nah, beliau ini mengembangkan sistem penamaan organisme dua bagian atau binomial menurut genus dan spesies yang masih digunakan bahkan hingga saat ini. Di mana Carolus ini menggunakan sistem yang berlawanan dengan skala naturae yang sudah di awal tadi dijelaskan, di mana Carolus menggunakan sistem klasifikasi bersangkar, pengelompokan spesies-spesies yang mirip ke dalam berbagai kategori yang semakin umum. Misalnya, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genera yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gagasan tentang perubahan seiring waktu. Nah, Darwin merangkai berbagai gagasannya dari hasil temuan para saintis yang mempelajari fosil-fosil, sisa-sisa atau jejak-jejak organisme dari masa lalu. Dan Darwin pun sepakat bahwa jika perubahan geologis tersebut merupakan hasil dari kerja yang lambat namun terus-menerus dan bukan dari peristiwa yang mendadak. Jadi bumi juga pasti usianya jauh lebih tua dari usia beberapa ribu tahun yang dipercayai luas pada saat ini. Berikut ini adalah contoh gambar yang menggambarkan perubahan seiring waktu, di mana kebanyakan fosil itu ditemukan di batuan endapan yang terbentuk dari pasir dan lumpur yang terkumpul di dasar laut, sungai, dan rawa-rawa. Nah, lapisan baru dari endapan tersebut menutupi lapisan yang lebih tua dan menekannya menjadi lapisan batuan yang saling bertumpukan atau disebut sebagai strata.
Fosil pada stratum tertentu memberikan kilasan tentang sejumlah organisme yang pernah menghuni bumi pada saat lapisan itu terbentuk. Belakangan ini diketahui bahwa erosi juga mungkin menggerus strata yang lebih atas atau lebih muda, sehingga mengungkapkan strata yang lebih dalam atau lebih tua yang sebelumnya tersebut terkubur. Nah, selanjutnya adalah hipotesis Lamarck tentang evolusi. Lamarck menerbitkan hipotesisnya pada tahun 1809, tahun ketika di mana Darwin dilahirkan. Dengan membandingkan spesies hidup dan bentuk fosil, Lamarck menemukan sesuatu yang merupakan sejumlah garis keturunan yang terlihat seperti sebuah garis keturunan, di mana masing-masing garis keturunan tersebut merupakan rangkaian kronologis dari fosil yang lebih tua ke fosil yang lebih muda dan mengarah ke spesies yang masih ada saat ini. Nah, Lamarck tersebut merupakan salah satu peneliti, tapi Lamarck diingat itu bukan karena pemikirannya visioner, tapi karena ia mengajukan mekanisme yang salah untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut terjadi. Jadi Lamarck itu menjelaskan temuannya menggunakan dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip pertama adalah digunakan atau dibuang, use and disuse. Gagasan ini mengungkapkan bahwa bagian tubuh yang sering digunakan menjadi lebih besar dan kuat, sementara yang jarang digunakan itu menjadi lemah. Contohnya itu seperti jerapah. Nah, jerapah itu merenggangkan lehernya untuk mencapai dedaunan di cabang yang tinggi. Jadi, menurut Lamarck, jerapah itu dapat memiliki leher yang panjang karena ia sering menggunakan lehernya untuk mengambil dedaunan yang tinggi di pohon yang tinggi. Jadi Lamarck menalar bahwa leher yang panjang dan berotot milik jerapah yang masih hidup saat ini adalah hasil dari evolusi selama beberapa generasi seiring rentangan leher jerapah yang semakin tinggi. Lalu konsep yang kedua adalah penurunan dengan modifikasi melalui seleksi alam menjelaskan adaptasi organisme dan kesatuan serta keanekaragaman kehidupan. Konsep yang kedua ini kita akan membahas yang pertama mengenai penelitian Darwin, dimulai dari pelayaran Beagle, yang kedua ada fokus Darwin pada adaptasi, dan terakhir ada The Origin of Species, yaitu buku yang ditulis oleh Darwin sendiri. Nah, Darwin ini berangkat dari Inggris dengan Beagle pada Desember tahun 1831, di mana misi utama ini adalah untuk memetakan pesisir Amerika Selatan yang kurang diketahui. Selama menyurvei pesisir ini, Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di darat dan mengamati lalu mengumpulkan ribuan tumbuhan dan hewan Amerika Selatan. Ia juga mengamati ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang membuat mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beraneka ragam, seperti hutan lembab di Brazil, padang rumput yang luas di Argentina, dan puncak pegunungan Andes. Darwin juga mengamati bahwa tumbuhan dan hewan yang berada di wilayah beriklim sedang seperti Amerika Selatan tersebut lebih mirip dengan spesies yang hidup di wilayah tropis Amerika Selatan dibandingkan dengan spesies yang hidup di wilayah yang beriklim sedang. Nah, selanjutnya fosil-fosil yang dia temukan juga, walaupun jelas berbeda dari spesies yang masih ada, menunjukkan ciri khas Amerika Selatan karena mirip dengan organisme yang masih ada di benua tersebut. Selanjutnya adalah fokus Darwin pada adaptasi. Jadi selama pelayaran bersama Beagle tadi, Darwin mengamati banyak contoh dari adaptasi. Lalu Darwin itu memahami bahwa adaptasi terhadap lingkungan dan kemunculan spesies baru itu sebagai dua proses yang saling berkaitan erat. Nah, dari penelitian-penelitian yang dilakukan bertahun-tahun setelah pelayaran Darwin, para ahli biologi ini menyimpulkan bahwa memang inilah yang terjadi pada kelompok burung finch Galapagos. Contohnya seperti gambar yang ada di PPT. Jadi ini adalah burung finch Galapagos. Jadi berbagai bentuk paruh dan perilaku dari burung ini diadaptasikan terhadap makanan spesifik yang tersedia di pulau yang menjadi tempat tinggalnya. Seperti gambar yang A, ini merupakan burung finch pemakan kaktus. Paruhnya panjang dan tajam. Lalu yang kedua ada pemakan serangga. Paruhnya sempit dan meruncing untuk mencengkeram serangga. Lalu yang ketiga ada pemakan biji.
di mana paruhnya besar dan diadaptasi untuk memecah biji yang jatuh dari tumbuhan ke tanah. Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Darwin yang berjudul The Origin of Species, di mana membahas mengenai penurunan dengan modifikasi, lalu ada juga seleksi buatan, seleksi alam, dan adaptasi. Nah, yang pertama adalah penurunan dengan modifikasi. Jadi, dalam buku edisi pertama, The Origin of Species, Darwin itu tidak pernah menggunakan kata evolusi, walaupun kata terakhir dalam buku tersebut adalah evolved. Nah, jadi dia lebih banyak membahas mengenai penurunan dengan modifikasi. Darwin menyadari kesatuan dalam kehidupan yang dinyatakan sebagai akibat dari semua organisme yang diturunkan dari satu nenek moyang yang hidup di masa lalu. Dan Darwin berpikir bahwa dalam jangka waktu yang amat panjang, penurunan dengan modifikasi inilah yang pada akhirnya menyebabkan tingginya keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita lihat hingga saat ini. Nah, pada gambar ini contohnya ya menjelaskan tentang penurunan dengan modifikasi pada gajah. Nah, ini adalah pohon evolusi gajah dan kerabatnya. Ini didasarkan terutama pada fosil atau anatomi, di mana urutan kemunculan pada sastra dan pada strata dan distribusi geografiknya. Lalu di sini juga terlihat bahwa sebagian besar cabang garis keturunan ini berakhir pada kepunahan. Selanjutnya adalah seleksi buatan, seleksi alam, dan adaptasi. Jadi Darwin menyadari hubungan penting antara seleksi alam dan kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan secara berlebih. Menurut Darwin, kapasitas untuk menghasilkan keturunan secara berlebih atau overproduksi merupakan karakteristik semua spesies. Jadi dari banyak telur yang dihasilkan, anak yang dilahirkan dan biji yang disebarkan, hanya ada sekian persen yang menuntaskan perkembangan mereka dan menghasilkan keturunan sendiri. Sisanya bisa dimakan, bisa juga mati kelaparan, mati sakit, tidak kawin, tidak mampu bertoleransi terhadap kondisi lingkungan seperti kadar garam atau suhu. Jadi seiring waktu, seleksi alam yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti tadi, ditambah predator lalu kekurangan makanan atau fisik yang tidak bersahabat, dapat meningkatkan persentase sifat-sifat yang menguntungkan di dalam populasi. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari seleksi buatan, di mana semua sayur-sayuran yang berbeda telah diseleksi dari satu spesies mustar liar. Dengan menyeleksi variasi pada bagian tumbuhan yang berbeda, para pembiak tanaman telah memperoleh hasil yang tersebar, seperti gambar berikut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seleksi alam adalah suatu proses yang terjadi ketika individu-individu yang memiliki karakteristik warisan tertentu atau sintas dan bereproduksi dengan laju yang tinggi daripada individu-individu lain. Lalu yang kedua, seiring waktu, seleksi alam dapat meningkatkan kecocokan antara organisme dan lingkungannya. Dan yang terakhir, jika lingkungan berubah atau individunya berpindah ke lingkungan baru, seleksi alam dapat dilihat dari adaptasi terhadap kondisi baru tersebut. Terkadang dapat memunculkan juga spesies baru dalam proses tersebut. Nah, konsep yang ketiga adalah evolusi didukung oleh bukti saintifik yang melimpah. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam konsep yang ketiga ini. Yang pertama adalah mengenai pengamatan langsung perubahan evolusioner. Terdiri dari dua bagian, yaitu predasi dan warna pada gupi dalam penyelidikan saintifik. Lalu yang kedua adalah evolusi HIV resisten. Nah, kita akan membahas lebih dahulu mengenai predasi dan warna pada gupi. Predator merupakan organisme yang memangsa spesies lain dan merupakan kekuatan besar dalam pembentukan adaptasi sumber makanannya. Predator kemungkinan besar memakan individu bangsa yang kurang mampu menghindari deteksi, tidak bisa melarikan diri, atau mempertahankan diri. Akibatnya, individu mangsa semacam ini tuh kemungkinan kurang mampu bereproduksi dan meneruskan sifat-sifat mereka kepada keturunannya, daripada individu dengan sifat yang membantunya meloloskan diri dari predator. Contoh dari pengamatan langsung perubahan evolusioner ini adalah meneliti predasi dan warna pada gupi. Nah, gupi ini adalah ikan air tawar kecil atau yang biasa kita kenal sebagai ikan hias yang berada di akuarium. Jadi
Salah satu peneliti bernama Endler mengamati bahwa di antara populasi gupi liar yang berada di Trinidad, pola warna gupi jantan itu warnanya bervariasi dibandingkan dengan yang betina. Dan jarang sekali ada gupi jantan yang memiliki warna yang sama. Ditambah gupi betina juga lebih tertarik pada jantan dengan warna yang cerah dibandingkan dengan jantan yang berwarna lebih suram. Tapi warna yang cerah ini juga lebih berbahaya. Maksudnya berbahaya di sini itu adalah membuat jantan itu mudah dilihat oleh predator. Jadi, jika suatu populasi gupi terdiri atas jantan berwarna cerah dan jantan berwarna suram, maka dapat diperkirakan bahwa predator cenderung memakan ikan yang berwarna lebih cerah. Percobaan ini dilakukan dengan memindahkan ikan gupi yang berwarna cerah dan ikan gupi yang berwarna lebih suram. Dan hasilnya itu ternyata di lingkungan yang baru populasi gupi dengan cepat didominasi oleh warna cerah. Dan ini pun menunjukkan bahwa seleksi dapat menyebabkan evolusi yang cepat pada populasi liar. Nah, selanjutnya adalah evolusi HIV. Nah, salah satu contoh seleksi alam yang masih berlanjut dan mempengaruhi kehidupan kita saat ini secara dramatis adalah evolusi patogen atau organisme dan virus penyebab penyakit, di mana evolusi patogen ini menjadikannya kebal terhadap obat. Nah, contohnya itu adalah HIV atau virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, para peneliti ini telah mengembangkan berbagai obat untuk melawan penyakit ini. Namun, penggunaan obat-obat tersebut malah menyeleksi virus yang resisten terhadap obat. Sejumlah virus yang resisten obat mungkin ada secara kebetulan pada awal pengobatan, dan virus yang sintas terhadap dosis awal pengobatan akan bereproduksi, meneruskan alel-alel yang memungkinkan mereka resisten terhadap obat. Nah, dengan cara ini frekuensi virus yang resisten pun akan meningkat cepat pada populasi. Nah, gambar ini menunjukkan evolusi resistensi obat pada HIV, di mana virus resisten yang jarang ditemukan memperbanyak diri dengan cepat ketika setiap pasien diterapi dengan obat anti-HIV atau 3TC. Hanya dalam beberapa minggu, organisme yang resisten 3TC ini mencapai 100% dari populasi virus pada setiap kasus. Baik dari contoh gupi maupun contoh HIV itu menyoroti 2 poin kunci tentang seleksi alam. Pertama, seleksi alam adalah proses penyuntingan, bukan mekanisme kreatif atau penciptaan. Suatu obat tidak menciptakan patogen yang resisten. Obat tersebut menyeleksi individu resisten yang sudah ada dalam populasi. Kedua, seleksi alam itu bergantung pada waktu dan tempat. Karakteristik yang diuntungkan oleh seleksi alam dalam suatu populasi yang bervariasi secara genetik adalah karakteristik memberikan keuntungan pada lingkungan lokal di masa kini. Hal yang menguntungkan pada suatu situasi mungkin tidak berguna atau malah berbahaya pada situasi lain. Nah, dalam contoh ikan gupi tadi, individu-individu yang memiliki warna yang redup lebih beruntung berada di dalam kolam dengan predator yang ganas, namun kurang beruntung dalam kolam tanpa predator semacam itu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah catatan fosil. Catatan fosil menunjukkan bahwa organisme masa lalu berbeda dari organisme masa kini dan bahwa banyak spesies yang sudah punah. Fosil juga menunjukkan perubahan evolusioner yang terjadi seiring waktu pada berbagai kelompok organisme. Dalam skala waktu yang lebih lama, fosil mendokumentasikan asal-usul kelompok-kelompok utama organisme. Nah, salah satu contohnya adalah catatan fosil Cetacea awal, yaitu ordo mamalia yang mencangkup paus, lumba-lumba, dan porpoise. Cetacea paling awal hidup pada 50-60 juta tahun yang lalu. Catatan fosil mengindikasikan bahwa sebelum masa itu, kebanyakan mamalia itu bersifat terestrial atau hidup di darat. Walaupun saintis telah lama menyadari bahwa paus dan cetacea lain pastilah berawal dari mamalia darat. Nah, selain itu, kita juga bisa memperkirakan bahwa fosil terawal vertebrata pasti lebih tua daripada fosil terawal amfibia. Nah, para saintis juga menduga bahwa vertebrata darat awal berevolusi dari sekelompok ikan dan bahwa amfibia awal berevolusi dari keturunan vertebrata darat awal. Jadi, jika kekerabatan ini benar, maka dapat diperkirakan bahwa fosil terawal ikan pastilah lebih tua daripada fosil terawal vertebrata darat.
Nah, prediksi-prediksi ini juga dapat diuji dengan menggunakan teknik penentuan waktu radioaktif, di mana untuk menentukan umur fosil sampai saat ini, semua perkiraan tersebut telah terbukti yang menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kekerabatan evolusioner yang mendasari perkiraan-perkiraan tersebut ternyata benar. Adalah contoh gambar dari catatan fosil. Pada gambar sebelah kiri itu adalah gambar bukti fosil dari evolusi pada sekelompok Triobita. Fosil-fosil ini hanyalah beberapa dari serangkaian fosil yang ditemukan di hamparan Lathamsel yang terendapkan antara 513 dan 512 juta tahun silam. Nah, urutan gambar ini menunjukkan perubahan seiring waktu pada duri di perisai kepala atau daerah yang ditandai oleh titik yang berwarna merah. Lalu di sebelah kiri adalah gambar transisi menuju kehidupan laut. Transisi menuju kehidupan laut adalah homologi. Tipe ketiga dari bukti evolusi berasal dari analisis kesamaan antara organisme yang berbeda. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa evolusi adalah proses penurunan dengan modifikasi. Karakteristik yang ada pada organisme nenek moyang berubah melalui seleksi alam pada keturunannya. Seiring waktu, ketika organisme berhadapan dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, berakibat pada spesies yang berkerabat bisa memiliki karakteristik dengan kesamaan yang mendasar walaupun mungkin memiliki fungsi yang sangat berbeda. Nah, kesamaan yang berasal dari nenek moyang yang sama ini dikenal sebagai homologi atau homolog. Nah, homologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah homologi anatomis dan molekular. Pandangan tentang evolusi sebagai pemodelan ulang ini menghasilkan pemikiran bahwa spesies yang berkerabat dekat seharusnya memiliki ciri yang sama, dan memang seharusnya demikian gitu. Spesies yang berkerabat dekat itu memiliki kesamaan ciri yang digunakan untuk menentukan kekerabatan mereka. Namun, mereka juga memiliki banyak kesamaan ciri yang lain. Nah, sejumlah kesamaan ciri itu hampir tidak bermakna kecuali dalam konteks evolusi. Misalnya, tungkai depan semua mamalia termasuk manusia, kucing, paus, dan kelelawar menunjukkan susunan tulang yang sama dari bahu sampai ujung jari, walaupun tungkai-tungkai tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu ada yang digunakan untuk mengangkat, berjalan, berenang, dan terbang. Nah, kemiripan anatomis yang luar biasa ini sangat tidak mungkin terjadi apabila struktur-struktur yang muncul ini terpisah pada setiap spesies. Nah, kerangka yang mendasari lengan, kaki depan, sirip, dan sayap mamalia yang berbeda merupakan struktur homolog atau homolog structures yang mencerminkan berbagai variasi pada sebuah tema struktural yang dimiliki oleh nenek moyang bersama. Nah, selanjutnya adalah homologi dan gagasan pohon. Ahli biologi seringkali menggambarkan pola turunan dari nenek moyang bersama dan homologi yang dihasilkan dengan sebuah pohon evolusi atau evolutionary tree, di mana diagram yang mencerminkan kekerabatan evolusioner di antara kelompok-kelompok organisme. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah pohon evolusi tetrapoda dan kerabat terdekat mereka yang masih hidup, yaitu ikan paru-paru. Nah, didasarkan pada data anatomi dan sekuens DNA, batang ungu itu mengindikasikan asal-usul 3 homologi penting yang masing-masing dievolusikan hanya sekali. Burung disangkarkan di bawah dan berevolusi dari reptil. Oleh karena itu, kelompok yang disebut sebagai reptil secara teknis juga mencangkup burung. Nah, selanjutnya adalah evolusi konvergen. Walaupun organisme yang berkerabat dekat memiliki kesamaan karakteristik akibat garis keturunan bersama, organisme yang berkerabat jauh juga bisa mirip satu sama lain karena alasan yang berbeda. Di mana evolusi konvergen, evolusi mandiri dari ciri-ciri yang serupa pada garis keturunan yang berbeda. Nah, gambar ini menunjukkan contoh evolusi konvergen, di mana sugar glider adalah mamalia marsupilaria yang berevolusi dalam kondisi terisolasi di benua Australia. Nah, walaupun sugar glider sekilas mirip bajing terbang yang merupakan eutheria dari Amerika Utara,
Kemampuan meluncur di udara dievolusikan sebagai terpisah pada kedua kelompok mamalia yang berkerabat jauh. Nah, selanjutnya adalah evolusi populasi. Secara umum, satu kesalahpahaman yang paling umum tentang evolusi adalah organisme individual berevolusi. Nah, memang benar seleksi alam bekerja pada individu. Kombinasi sifat setiap organisme mempengaruhi kesintasan dan keberhasilan reproduktifnya dibandingkan dengan individu lain. Namun, dampak evolusioner dari seleksi alam hanya tampak pada perubahan-perubahan dalam satu populasi organisme seiring waktu. Nah, konsep pertama dari evolusi populasi ini adalah mutasi dan reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik yang memungkinkan evolusi terjadi. Nah, yang pertama adalah variasi genetik. Variasi genetik ini terdiri dari dua bagian, yaitu variasi dalam satu populasi dan variasi di antara populasi-populasi. Nah, untuk variasi genetik sendiri itu adalah contohnya, misalnya kita tidak mengalami kesulitan saat mengenali teman-teman kita meskipun itu dalam suatu kerumunan. Nah, karena setiap orang itu mempunyai genotipe yang unik yang bisa terlihat dari ciri-ciri secara fisik, yaitu seperti wajah, tinggi, dan suara. Selain dari perbedaan yang dapat kita lihat atau dengar, spesies juga memiliki variasi genetik yang luar biasa, di mana hanya dapat bisa kita amati pada tingkat molekular. Misalnya, kita tidak bisa mengidentifikasi golongan darah seseorang, baik itu A, B, AB, atau O, hanya dari wujud fisiknya saja. Kita akan membahas tentang variasi dalam populasi. Karakter yang bervariasi di dalam suatu populasi bisa bersifat diskret atau kuantitatif. Karakter diskret, misalnya warna bunga ungu atau putih pada tumbuhan Ercis Mendel, dapat digolongkan berdasarkan prinsip ya atau tidak, atau setiap tumbuhan memiliki bunga ungu saja atau putih saja. Nah, banyak karakter diskret ini ditentukan oleh satu lokus gen tunggal dengan alel-alel berbeda yang menghasilkan fenotipe berbeda. Akan tetapi, kebanyakan variasi terwariskan melibatkan karakter kuantitatif yang bervariasi dalam suatu kontinum dalam populasi, di mana variasi kuantitatif yang terwariskan biasanya merupakan hasil dari pengaruh dua atau lebih gen pada satu karakter fenotipe. Selanjutnya, variasi di antara populasi-populasi. Selain variasi yang teramati dalam satu populasi, spesies juga menunjukkan variasi geografis, yaitu perbedaan dalam komposisi genetik dari populasi-populasi yang terpisah. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam sekuens nukleotida dari DNA suatu organisme. Nah, mutasi ini seperti judi, atau kita tidak bisa memperkirakan secara akurat segmen DNA mana yang akan berubah atau dengan cara seperti apa. Dalam organisme multiseluler, hanya mutasi pada garis keturunan sel yang menghasilkan gamet dapat diteruskan pada keturunan. Nah, pada tumbuhan dan fungi atau jamur, ini tidak terbatas kedengarannya sebab banyak dari garis keturunan sel berbeda yang dapat menghasilkan gamet. Namun pada hewan, kebanyakan mutasi terjadi pada sel somatik dan lenyap sewaktu individu tersebut mati. Mutasi ini terbagi menjadi 3, yaitu mutasi titik, mutasi yang mengubah jumlah sekuens gen, dan laju mutasi. Nah, yang pertama adalah mutasi titik. Perubahan sekecil satu basa pada suatu gen atau mutasi titik dapat memiliki dampak yang signifikan pada fenotipe, pada penyakit sel sabit. Nah, organisme mencerminkan ribuan generasi dari seleksi masa lalu. Dengan demikian, fenotipe mereka umumnya sangat sesuai dengan lingkungannya. Akibatnya, kecil kemungkinan mutasi baru yang mengubah suatu fenotipe akan memperbaiki fenotipe tersebut. Faktanya, kebanyakan mutasi semacam itu setidaknya sedikit membahayakan.
Namun, banyak DNA pada genom eukariotik tidak mengkodekan produk protein, dan mutasi titik pada wilayah bukan pengkode itu seringkali tidak berbahaya. Lalu yang selanjutnya adalah mutasi yang mengubah jumlah atau sekuen gen. Perubahan kromosomal yang melenyapkan, mengacaukan, atau menyusun ulang lokus sekaligus hampir pasti membahayakan. Akan tetapi, sewaktu mutasi berskala besar semacam itu tidak mengubah gen, efeknya pada organisme mungkin netral. Dalam sejumlah peristiwa langka, penyusunan ulang kromosom bahkan tidak menguntungkan. Misalnya, translokasi salah satu bagian dari suatu kromosom yang berbeda mungkin mengaitkan segmen DNA dalam satu cara yang mendatangkan efek positif. Lalu yang ketiga adalah laju mutasi. Laju mutasi cenderung rendah pada tumbuhan dan hewan. Rata-rata sekitar satu mutasi dalam setiap 100.000 gen per generasi, dan laju tersebut seringkali lebih rendah lagi pada prokariota. Namun, prokariota umumnya memiliki rentang generasi yang pendek, sehingga mutasi dapat dengan cepat memunculkan variasi genetik pada organisme tersebut. Selanjutnya adalah reproduksi seksual. Pada organisme yang bereproduksi secara seksual, kebanyakan variasi genetik dalam populasi merupakan akibat dari berbagai kombinasi unik dari alel-alel yang diterima oleh setiap individu. Nah, pada tingkat nukleotida, semua perbedaan di antara alel-alel tersebut disebabkan oleh mutasi-mutasi yang telah terjadi. Namun, mekanisme reproduksi seksual lah yang mengocok alel-alel yang ada dan membagikannya secara acak untuk menentukan genotipe-genotipe individual. Lalu ada konsep yang kedua, equilibrium Hardy-Weinberg dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah populasi itu berevolusi. Nah, yang pertama adalah lungkang gen dan frekuensi alel. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama, hidup di wilayah yang sama, dan saling mengawini sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Kita dapat mencirikan susunan genetik dari suatu populasi dengan menjabarkan lungkang gen atau gen pool yang terdiri dari semua alel untuk semua lokus pada semua individu dari populasi tersebut. Nah, populasi-populasi yang berbeda dari satu spesies dapat terisolasi secara geografis satu sama lain, sehingga pertukaran materi genetik jarang terjadi. Isolasi semacam itu umum pada spesies yang hidup di pulau-pulau yang terpisah sangat jauh atau di danau-danau yang berbeda. Namun, tidak semua populasi itu terisolasi, dan populasi juga tidak harus memiliki perbatasan yang jelas. Namun tetap saja anggota dari suatu populasi biasanya saling mengawini sehingga secara rata-rata berkerabat lebih dekat dengan anggota populasi yang sama daripada dengan anggota populasi yang lain. Nah, selanjutnya adalah prinsip Hardy-Weinberg. Salah satu cara untuk mengkaji apakah seleksi alam atau faktor-faktor lain yang menyebabkan evolusi pada lokus tertentu adalah dengan menentukan susunan genetik suatu populasi jika populasi tersebut tidak berevolusi pada lokus tersebut. Nah, kita kemudian dapat membandingkan skenario itu dengan data dari populasi sungguhan. Jika tidak ada perbedaan, kita dapat menyimpulkan bahwa populasi sungguhan tidak berevolusi. Apabila ada perbedaan, kita dapat menyimpulkan bahwa populasi sungguhan itu berevolusi, dan kemudian kita bisa mencoba mencari tahu itu mengapa. Nah, dari prinsip Hardy-Weinberg itu kita akan membahas mengenai equilibrium Hardy-Weinberg dan kondisi tercapainya equilibrium Hardy-Weinberg. Nah, yang pertama adalah equilibrium Hardy-Weinberg. Lungkang gen dari suatu populasi yang tidak berevolusi dapat dijabarkan melalui prinsip Hardy-Weinberg yang dinamai menurut nama seorang ahli matematika asal Inggris. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotipe dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi, asalkan hanya segresi Mendelian dari rekombinasi alel yang bekerja. Nah, lungkang gen semacam ini itu tersebut berada dalam equilibrium Hardy-Weinberg. Lalu kondisi tercapainya equilibrium Hardy-Weinberg. Prinsip Hardy-Weinberg menjabarkan sebuah populasi hipotesis yang tidak berevolusi. Namun, pada populasi sungguhan, frekuensi alel dan genotipe
seringkali memang berubah seiring waktu. Perubahan-perubahan semacam itu terjadi ketika setidaknya satu dari kelima kondisi equilibrium Handy-Weinberg tersebut tidak terpenuhi. Nah, kondisi-kondisi tersebut adalah yang pertama, tidak adanya mutasi, yang kedua, terjadinya perkawinan acak, yang ketiga, tidak ada seleksi alam, yang keempat, ukuran populasi sangat besar, dan yang kelima adalah tidak adanya aliran gen. Nah, konsep yang ketiga adalah seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen dapat mengubah frekuensi alel dalam populasi. Yang pertama ada seleksi alam. Konsep Darwin tentang seleksi alam ini didasarkan pada perbedaan keberhasilan dalam kesintasan dan reproduksi. Individu dalam suatu populasi menunjukkan variasi-variasi pada sifat warisan, dan yang memiliki sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan daripada mereka yang memiliki sifat-sifat yang kurang sesuai. Selanjutnya adalah hanyutan genetik. Nah, misalnya saat kita melempar koin 1000 kali, hasil gambar 700 kali dan angka 300 kali mungkin menyebabkan kita curiga pada koin tersebut. Namun, jika kita hanya melempar koin 10 kali, hasil gambarnya 7 kali dan hasil angkanya 3 kali, maka tidak akan mengejutkan. Nah, semakin sedikit jumlah lemparan koin, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa faktor kebetulan merupakan satu-satunya alasan dari penyimpangan hasil yang diperkirakan dalam kasus ini. Nah, peristiwa kebetulan juga dapat menyebabkan frekuensi alel berfluktuasi secara tak terduga dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama dalam populasi yang kecil, dan di mana suatu proses ini dinamakan sebagai hanyutan genetik. Nah, contohnya adalah pada gambar berikut. Itu populasi bunga liar kecil yang memiliki ukuran stabil dan memiliki jumlah 10 tumbuhan. Nah, anggaplah bahwa secara kebetulan hanya ada 5 tumbuhan dalam kotak putih pada gambar yang pertama. Nah, dari generasi 1 yang menghasilkan keturunan fertil. Ini dapat terjadi misalnya hanya jika kelima tumbuhan itu tumbuh di lokasi yang menyediakan nutrisi yang cukup untuk mendukung produksi keturunan. Nah, lagi-lagi karena kebetulan hanya 2 tumbuhan dari generasi 2 yang menghasilkan keturunan fertil. Akibatnya, karena faktor kebetulan saja, frekuensi alel yang pada awalnya meningkat pada generasi 2, namun kemudian turun menjadi 0 pada generasi ketiga. Itu dapat terlihat pada gambar yang ketiga. Nah, hanyutan genetik ini terbagi menjadi 2, yaitu efek pendiri dan efek leher botol. Yang pertama adalah efek pendiri. Ketika segelintir individu terisolasi dari populasi yang lebih besar, maka kelompok yang lebih kecil ini dapat mendirikan populasi baru dengan lengkang gen yang berbeda dari populasi sumber. Nah, hal ini dapat disebut sebagai efek pendiri atau founder effect. Efek pendiri bisa terjadi misalnya ketika sedikit anggota populasi tertiup badai ke sebuah pulau baru. Nah, hanyutan genetik pada saat peristiwa-peristiwa kebetulan mengubah frekuensi alel. Lalu selanjutnya adalah efek leher botol. Nah, perubahan yang mendadak pada lingkungan, misalnya terjadinya kebakaran atau banjir, dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Nah, penurunan ukuran populasi secara besar-besaran dapat menyebabkan efek leher botol atau bottleneck effect yang dinamakan demikian karena populasi telah melewati leher botol pembatas. Gambarannya itu misalkan ada sebuah botol dengan terisi kelereng. Nah, ini disebut sebagai populasi awal. Nah, lalu botol tersebut dibalik dan mengeluarkan isinya ke dalam sebuah wadah kecil. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa penyempitan leher botol. Lalu kelereng yang keluar ke dalam wadah kecil tersebut disebut sebagai populasi yang sintas. Selanjutnya adalah konsep yang keempat, seleksi alam adalah satu-satunya mekanisme yang secara konsisten menyebabkan evolusi adaptif. Nah, selanjutnya adalah melihat seleksi alam lebih dekat. Yang pertama adalah kebugaran relatif. Nah, kebugaran relatif itu misalnya seperti ini.
Ada teritip yang lebih efisien dalam mengumpulkan makanan daripada tetangganya, mungkin memiliki simpangan energi yang lebih banyak, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak telur. Lalu contoh lain, seekor ngengat mungkin memiliki lebih banyak keturunan daripada ngengat lain dalam populasi yang sama, karena warna tubuhnya menyamarkannya lebih efektif dari predator. Itu berarti meningkatkan kesempatannya untuk sintas lebih lama agar bisa menghasilkan lebih banyak keturunan. Nah, contoh-contoh tersebut mengilustrasikan keuntungan adaptif dapat menyebabkan kebugaran relatif atau relative fitness yang lebih besar, di mana kontribusi yang dibuat oleh satu individu untuk lungkang gen generasi berikutnya relatif terhadap kontribusi individu-individu lain. Ini adalah seleksi direksional, disruptif, dan penstabilisasi. Seleksi alam dapat mengubah distribusi frekuensi sifat terwariskan dengan 3 cara, bergantung pada fenotipe mana dalam populasi yang diuntungkan. Nah, ketiga moda seleksi ini disebut sebagai seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. Contohnya pada gambar berikut. Ini adalah gambar yang disebut sebagai moda seleksi, di mana kasus-kasus berikut menjabarkan 3 cara yang menggambarkan suatu populasi mencit hipotesis dengan variasi warna rambut yang diwariskan dari terang sampai gelap. Nah, grafik menunjukkan bagaimana frekuensi individu dengan warna rambut yang berbeda berubah seiring waktu. Panah besar berwarna putih melambangkan tekanan selektif terhadap fenotipe tertentu. Nah, yang gambar yang di bawah ini yang paling kanan disebut sebagai seleksi direksional, di mana menggeser keseluruhan kurva frekuensi populasi dengan cara menguntungkan varian pada salah satu distribusi yang ekstrim. Nah, pada kasus ini, mencit yang lebih gelap diuntungkan karena mencit hidup di antara bebatuan berwarna gelap. Warna rambutnya lebih gelap menyembunyikan mencit dari predator. Lalu, gambar yang B adalah seleksi disruptif, menguntungkan varian pada kedua ujung distribusi, di mana mencit-mencit ini telah mengolonisasi habitat yang terdiri atas bebatuan terang maupun gelap. Akibatnya mencit dengan warna intermediate tidak diuntungkan. Lalu yang ketiga adalah seleksi penstabilisasi, di mana melenyapkan varian ekstrim dari populasi dan melanggengkan tipe-tipe intermediate. Jika lingkungan terdiri dari bebatuan dengan warna intermediate, maka mencit terang maupun gelap akan tersingkir akibat seleksi. Adalah peran kunci seleksi alam dalam evolusi adaptif. Nah, adaptasi organisme mencangkup banyak contoh yang memukau. Misalnya, kemampuan sotong untuk berubah warna dengan cepat sehingga bisa membaur dengan latar yang berbeda. Nah, adaptasi semacam itu dapat muncul secara bertahap seiring waktu ketika seleksi alam meningkatkan frekuensi alel-alel yang menambah kesintasan dan reproduksi. Selanjutnya adalah seleksi seksual. Charles Darwin merupakan orang pertama yang mendalami implikasi seleksi secara seksual atau sexual selection, di mana suatu bentuk seleksi alam yang di dalamnya terdapat individu-individu dengan karakteristik tawariskan tertentu yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memperoleh pasangan kawin daripada individu lain. Nah, bagaimana seleksi seksual bekerja? Ada berbagai cara. Dalam seleksi intraseksual, yang berarti seleksi dalam jenis kelamin yang sama, individu berjenis kelamin sama bersaing secara langsung untuk memperebutkan pasangan dari jenis kelamin yang lain. Pada banyak spesies, seleksi intraseksual terjadi di antara para jantan. Misalnya, seekor jantan mungkin menjaga kelompok betina dan menghalangi jantan lain untuk mengawini betina-betina sejenis. Jantan penjaga itu mungkin mempertahankan statusnya dengan mengalahkan jantan lain yang lebih kecil, lebih lemah, atau kalah ganas darinya. Lalu, pada seleksi interseksual, disebut juga pilihan pasangan, individu dari salah satu jenis kelamin, biasanya betina, bersifat pemilih dalam menyeleksi pasangannya dari jenis kelamin lain. Nah, pada banyak kasus, pilihan betina bergantung pada mencoloknya penampilan atau perilaku jantan. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran variasi genetik. Yang pertama adalah diploidi. Karena kebanyakan eukariota bersifat diploid, cukup banyak variasi genetik yang tersembunyi dari seleksi dalam bentuk alel resesif.
Nah, alel resesif yang tidak begitu menguntungkan daripada alel dominan atau bahkan berbahaya dalam lingkungan saat ini dapat bertahan melalui propagasi pada individu heterozigot. Nah, variasi laten ini terpapar pada seleksi alam hanya jika kedua induk membawa alel resesif yang sama dan dua salinan alel tersebut berakhir pada zigot yang sama. Ini jarang terjadi jika frekuensi alel resesif sangat rendah. Nah, pelindungan heterozigot mempertahankan lungkang gen yang sangat luas dari alel-alel yang mungkin tidak menguntungkan pada kondisi sekarang, namun bisa mendatangkan manfaat baru jika lingkungannya berubah. Lalu selanjutnya adalah seleksi penyeimbang. Nah, seleksi dapat melanggengkan variasi pada sejumlah lokus. Seleksi penyeimbang atau balancing selection terjadi ketika seleksi alam mempertahankan dua atau lebih bentuk dalam suatu populasi. Nah, tipe seleksi ini mencakup keuntungan heterozigot dan seleksi bergantung pada frekuensi. Nah, pembahasan selanjutnya, asal-usul spesies. Misteri dari segala misteri yang menarik hati Darwin adalah spesiesi atau speciation. Proses pemisahan satu spesies menjadi dua spesies atau lebih. Spesiasi memikat Darwin dan banyak ahli biologi setelahnya karena proses tersebut merupakan penyebab keanekaragaman hayati yang luar biasa, menghasilkan spesies baru yang berbeda dari spesies yang sudah ada secara berulang-ulang. Spesiasi menjelaskan tidak hanya perbedaan di antara spesies, namun juga kesamaan di antara mereka. Lalu ada konsep spesies biologis menekankan pada isolasi reproduktif. Nah, ada konsep spesies biologis. Konsep spesies biologis adalah sekelompok populasi yang anggota-anggotanya berpotensi untuk saling mengawini satu sama lain dan menghasilkan keturunan yang viabel dan fertil. Namun, tidak bisa berbuat demikian dengan anggota dari spesies lain. Konsep spesies biologis menekankan isolasi reproduktif melalui prazigot dan pascazigot yang memisahkan lungkang gen. Selanjutnya ada isolasi reproduktif. Karena spesies biologis didefinisikan menurut kompatibilitas reproduktif, pembentukan spesies baru mengandalkan isolasi reproduktif. Eksistensi faktor-faktor biologis penghalang yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertil. Penghalang semacam itu mencegah aliran gen di antara spesies-spesies dan membatasi pembentukan hibrida, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar spesies. Selanjutnya, keterbatasan konsep spesies biologis. Salah satu kekuatan konsep spesies biologis adalah konsep tersebut mengarahkan perhatian kita pada bagaimana spesiasi terjadi melalui evolusi dari isolasi reproduktif. Akan tetapi konsep itu dapat diterapkan pada jumlah spesies yang terbatas. Misalnya, tidak ada cara untuk mengevaluasi isolasi reproduktif dari fosil. Konsep spesies biologis juga tidak berlaku pada organisme yang selalu atau nyaris selalu bereproduksi secara seksual. Secara aseksual maksudnya. Selanjutnya ada definisi lain spesies. Walaupun membantu kita dalam memikirkan bagaimana spesies terjadi, konsep spesies biologis memiliki keterbatasan. Misalnya, spesies tersebut tidak dapat diterapkan pada organisme yang hanya diketahui dari fosilnya saja atau organisme yang bereproduksi secara aseksual. Dengan demikian, para saintis menggunakan konsep-konsep spesies yang lain, misalnya konsep spesies morfologi dalam kondisi tertentu. Nah, di sini ada konsep spesies morfologis, mencirikan spesies berdasarkan bentuk tubuh dan sifat struktural lain. Konsep spesies morfologis memiliki sejumlah keuntungan. Konsep ini dapat diterapkan pada organisme aseksual dan seksual, dan dapat berguna bahkan tanpa informasi tentang besarnya aliran gen. Lalu ada konsep spesies ekologis. Keseluruhan interaksi dari anggota spesies dengan komponen tak hidup maupun hidup dari lingkungannya. Misalnya, dua spesies amfibi mungkin tampak mirip, namun berbeda dalam makanan atau kemampuan untuk bertoleransi terhadap kondisi kering. Lalu konsep spesies filogenetik.
mendefinisikan spesies sebagai kelompok terkecil dari individu-individu yang memiliki nenek moyang yang sama, membentuk satu cabang pada pohon kehidupan. Para ahli biologi menelusuri secara filogenetik spesies dengan cara membandingkan karakteristiknya, misal morfologi atau sekuen molekular dengan spesies lain. Spesiasi dapat berlangsung dengan atau tanpa pemisahan geografis. Sekarang, setelah kita memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang arti suatu spesies yang terpisah, marilah kita kembali ke pembahasan mengenai proses kemunculan spesies dari spesies yang sudah ada sebelumnya. Spesiasi dapat terjadi dengan dua cara utama, tergantung pada bagaimana aliran gen terputus di antara beberapa populasi dari spesies yang sudah ada sebelumnya. Spesiasi alopatrik atau negeri lain. Spesiasi alopatrik bukti mengindikasikan bahwa spesiasi alopatrik dapat terjadi ketika dua populasi satu spesies menjadi terpisah secara geografis. Satu atau kedua populasi dapat mengalami perubahan evolusioner selama masa pemisahan itu, menghasilkan pemantapan penghalangan prazigot dan pascazigot terhadap reproduksi. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu gambar yang spesiasi alopatrik. Satu populasi membentuk spesies baru karena terisolasi secara geografis dari populasi induknya. Contohnya misalnya sungai itu terjadi ada perubahan, misalnya sungai itu membentuk dangkal lagi di dalamnya. Nah, itu kan akan membuat terpisah dari populasinya. Ketika terpisah maka terjadi perubahan. Lalu ada yang B-nya itu spesiasi simpatrik. Satu populasi kecil yang menjadi spesies baru tanpa pemisahan geografis. Nah, yang B ini terjadi perubahan akan tetapi tidak ada pemisahan geografis. Nah, ini ada proses spesiasi alopatrik. Mungkin teman-teman semua bertanya bagaimana tantangan sehingga terjadinya spesiasi alopatrik. Jadi bagaimana tantangannya itu tergantung pada individunya, kemampuan individunya. Misal tadi seperti yang ikan gitu ya, ikan tersebut terpisah dari populasinya. Kalau tidak dapat beradaptasi maka tidak akan menjadi populasi yang baru. Bukti spesiasi alopatrik. Misalnya itu data biogeografis bersama data genetik menunjukkan bahwa dua kelompok katak yang ada saat ini, subfamilia Mantellinae dan Rhacoporinae, mulai berdivergensi sekitar 88 juta tahun yang lalu ketika tempat yang kini menjadi Pulau Madagaskar mulai memisahkan dari masa daratan India. Nah, ini teman-teman kataknya tadi, dan juga ini ada gambarnya, gambar Madagaskar dan India 88 juta tahun yang lalu. Ini dekat ya, India dengan Madagaskar 65 juta tahun yang lalu terpisah, lalu terpisah lagi di 56 juta tahun yang lalu. Spesiasi simpatrik atau negeri yang sama. Spesies baru dapat muncul saat berada dalam daerah tumpang tindih secara geografis dengan spesies induk, spesies tumbuhan, dan meskipun lebih jarang, hewan telah berevolusi secara simpatrik melalui poliploidi. Spesiasi simpatrik juga bisa diakibatkan dari pergeseran habitat dan seleksi seksual. Poliploidi, suatu spesies dapat berasal dari suatu kecelakaan selama pembelahan sel yang memunculkan set ekstra kromosom, suatu kondisi yang dikenal sebagai poliploidi. Lalu ada seleksi seksual, terdapat bukti bahwa spesiasi simpatrik juga dapat didorong oleh seleksi alam. Lalu diferensiasi habitat, spesiasi simpatrik juga dapat terjadi ketika faktor-faktor genetik memungkinkan suatu subpopulasi mengeksploitasi habitat atau sumber daya yang tidak digunakan oleh populasi induk. Zona hibrida menyediakan kesempatan untuk mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan isolasi reproduktif. Apa yang terjadi jika alopatrik kembali saling terhubung? Satu akibat yang mungkin terjadi adalah pembentukan zona hibrida atau hybrid zone.
daerah tempat anggota spesies yang berbeda dapat bertemu dan kawin, menghasilkan setidaknya beberapa keturunan campuran. Pola zona hibrida. Banyak kelompok organisme membentuk zona hibrida tempat anggota-anggota spesies yang berbeda bertemu dan kawin, menghasilkan setidaknya beberapa keturunan campuran. Di sini ada gambar teman-teman semua. Dari garis yang merah itu di dalam peta itu adalah zona hibrida. Di sini ada bangkong. Kita baca terlebih dahulu. Zona hibrida menunjukkan berbagai struktur. Ada zona hibrida yang membentuk pita tipis, misalnya 2 spesies. Bangkong dari genus Bombina, bangkong perut kuning, dan bangkong perut api. Di sepanjang irisan di zona hibrida, frekuensi alel-alel spesifik bagi bangkong perut kuning berkurang secara khas dari hampir 100% di tepi daerah yang hanya terdapat bangkong perut kuning menjadi 507. Di bagian tengah zona tersebut sampai 0% di tepi daerah yang hanya terdapat bangkong perut api. Jadi dalam zona hibrida ini terbentuklah spesies baru ya, karena bertemu lagi daerah-daerah yang sebelumnya terpisah atau zona. Lalu ada zona hibrida seiring waktu. Pada banyak zona hibrida, keturunan hibrida dalam jumlah yang terbatas terus dihasilkan seiring waktu. Pada zona hibrida lain, pengukuhan memperkuat penghalang praziotik terhadap reproduksi sehingga mengurangi pembentukan hibrida yang tak bugar. Pada zona hibrida yang lain, penghalang terhadap reproduktif mungkin lemah seiring waktu, menyebabkan penyatuan lungkang gen, pembalikan arah proses spesiasi. Di sini ada gambarnya ya, teman-teman, satu populasi yang awalnya dalam satu kesatuan terpisah oleh pengukuhan. Nah, pengukuhan ini di sini tuh penguatan penghalang reproduktif. Dan dari satu populasi yang terpisah yang awalnya ada 4, yang 3 menjadi tetap dan yang 1 berubah menjadi hibrida. Penghalang reproduktif di antara spesies-spesies mungkin menguat seiring waktu ataupun melemah ya teman-teman semua. Lalu spesiasi dapat terjadi secara cepat atau lambat dan bisa merupakan akibat dari perubahan pada sedikit atau banyak gen. Perkembangan spesiasi dalam waktu. Spesies baru dapat terbentuk dengan cepat begitu divergensi dimulai, namun hal itu dapat memakan waktu jutaan tahun untuk terjadi. Interval waktu di antara peristiwa spesies sangat bervariasi, mulai dari ribuan tahun sampai puluhan juta tahun. Pola pada catatan fosil, jadi kita bisa mempelajari perkembangan spesies dalam waktu melalui fosil. Lalu juga ada laju spesiasi. Spesies baru tidak muncul pada selang waktu yang teratur. Sebagai gantinya, spesiasi hanya dimulai setelah aliran gen di antara populasi-populasi terganggu, mungkin oleh peristiwa tak terduga seperti badai yang memindahkan beberapa individu ke wilayah yang terisolasi. Jika aliran gen terganggu, populasi harus berdiferensiasi secara genetis hingga menjadi terisolasi secara reproduktif. Semua sebelum peristiwa lain yang menyambung kembali aliran gen sehingga membalikan arah proses spesiasi. Ada juga selanjutnya mempelajari genetika spesiasi. Berbagai perkembangan baru dalam genetika telah memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi gen-gen spesifik yang terlibat dalam beberapa kasus spesiasi. Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa spesiasi dapat didorong oleh segelintir atau banyaknya gen. Ada juga dari spesiasi ke makroevolusi. Akibat peristiwa yang terjadi berkali-kali, perbedaan kecil di antara organisme dapat terakumulasi sehingga terbentuklah kelompok baru organisme. Sejarah kehidupan di bumi. Para penjelajah memperoleh temuan yang mengejutkan, bukti fosil bahwa kehidupan pernah berlimpah ruah di tempat yang kini sedemikian sepi dari kehidupan. Fosil mengungkapkan bahwa 500 juta tahun lalu, perairan samudra yang mengelilingi Antartika ternyata hangat dan kaya invertebrata tropis. Belakangan, benua tersebut tertutup oleh hutan hujan selama ratusan juta tahun.
Kondisi di bumi awal memungkinkan munculnya kehidupan. Bukti paling awal dari kehidupan di bumi berasal dari fosil mikroorganisme yang berumur sekitar 3,5 miliar tahun. Namun kapan dan bagaimana sel-sel hidup pertama kali muncul? Pengamatan dan percobaan kimia, geologi, dan fisika telah menuntun para saintis untuk mengajukan satu skenario yang akan kita kaji di sini. Mereka menyusun hipotesis bahwa proses-proses kimiawi dan fisika di bumi awal dibantu oleh kekuatan seleksi alam yang mulai muncul. Bisa jadi setelah menghasilkan sel-sel yang sangat sederhana melalui serangkaian dari 4 tahap utama. Yang pertama, sintesis abiotik tak hidup. Dari molekul-molekul organik yang kecil seperti asam amino dan nukleotida. Seperti asam amino dan nukleotida. 2. Penggabungan molekul-molekul kecil ini menjadi makromolekuler, termasuk protein dan asam amino. 3. Pengemasan molekul-molekul ini menjadi protobion, tetesan dengan membran yang menjaga kimia internal yang berbeda dari lingkungannya. 4. Asal-usul molekul yang bereplikasi sendiri, yang akhirnya memungkinkan terjadinya pewarisan sifat. Walaupun bersifat spekulatif, skenario ini memungkinkan kita pada berbagai prediksi yang dapat diuji di laboratorium. Ada sintesis senyawa organik di bumi awal. Bumi terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu. Berbagai percobaan laboratorium yang menunjukkan atmosfer pereduksi telah menghasilkan molekul-molekul organik dari prekursor atau pelopor anorganik. Asam amino juga telah ditemukan pada meteorit. Ada sintesis abiotik, makromolekul. Asam amino berpolimerisasi ketika ditambahkan ke pasir, tanah liat, atau bebatuan panas. Ada protobion. Senyawa-senyawa organik dapat merakit diri secara spontan di laboratorium menjadi protobion, tetes berselubung membran yang memiliki beberapa sifat sel. Lalu RNA yang bereplikasi sendiri dan awal kemunculan seleksi alam. Materi genetik pertama mungkin berupa potongan-potongan pendek DNA yang mampu memandu sintesis polipeptida dan replikasi diri. Protobion awal yang mengandung RNA semacam itu akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan mengalami peningkatan jumlah melalui seleksi alam. Catatan fosil mendokumentasikan sejarah kehidupan. Dengan diawali jejak paling awal dari kehidupan, catatan fosil membuka jendela menuju dunia masa lampau dan memberitahu kilasan tentang evolusi kehidupan selama miliaran tahun. Catatan fosil, terutama berdasarkan pada fosil yang ditemukan di bebatuan endapan, mendokumentasikan kejayaan dan kejatuhan kelompok-kelompok organisme yang berbeda seiring waktu. Catatan fosil menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam jenis-jenis organisme yang mendominasi kehidupan di bumi pada masa yang berbeda-beda. Banyak organisme masa lalu yang tidak mirip dengan organisme masa kini, dan banyak organisme yang dahulu melimpah kini telah punah. Seperti yang akan kita lihat nanti, fosil juga mendokumentasikan bagaimana kelompok-kelompok organisme baru muncul dari kelompok-kelompok organisme yang telah ada sebelumnya. Di sini ada gambar teman-teman. Jadi ini tuh yang paling bawah adalah sebuah irisan melalui stromatolith yang terisolasi. Lalu ada sejenis Eukaryota uniseluler alga Tapania dari Australia Utara. Ada juga Dickinsonia costata, anggota biota Ediacara, sebuah kelompok organisme bertubuh lunak yang telah punah, sampai ke Romaleosaurus victor, sejenis Plesiosaurus reptil laut yang besar. Ini merupakan pemangsa penting dari 200 juta sampai 65,5 juta tahun yang lalu. Ada bagaimana umur bebatuan fosil ditemukan. Strata sedimen mengungkapkan umur relatif fosil. Umur absolut fosil dapat
diperkirakan melalui penentuan umur radiometrik dan metode-metode lain. Nah, salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah penentuan umur radiometrik yang didasarkan pada peluruhan isotop radioaktif. Sebuah isotop induk radioaktif meluruh menjadi isotop anakan dengan laju yang konstan. Laju peluruhan dinyatakan sebagai waktu paruh atau half-life, waktu yang diperlukan bagi 50% isotop induk untuk meluruh. Setiap macam isotop radioaktif memiliki waktu paruh yang khas yang tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, atau variabel lingkungan yang lain. Misalnya, karbon 14 meluruh relatif cepat, waktu paruhnya 5.730 tahun. Uranium 238 meluruh dengan lambat, waktu paruhnya 4,5 miliar. Asal-usul kelompok-kelompok baru organisme. Catatan fosil menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok baru organisme dapat muncul melalui modifikasi bertahap dari organisme yang telah ada. Sejumlah fosil menunjukkan secara detail asal-usul kelompok-kelompok baru organisme. Fosil-fosil semacam itu penting sekali bagi pemahaman kita tentang evolusi. Mereka mengilustrasikan bagaimana ciri-ciri baru organisme timbul dan beberapa lama yang diperlukan untuk terjadinya perubahan tersebut. Asal-usul mamalia. Di sini ada gambar. Jadi awalnya tuh tetrapoda awal, lalu ke sinapsida, lalu ke trapsida, dan kingdom paling awal, kingdom paling akhir, lalu ke mamalia. Terus juga di bawahnya ada temporal fenestra, sinapsida 300 juta tahun yang lalu. Terus juga ada terapsida 280 juta tahun yang lalu. Temporal fenestra. Ada juga kinodom awal 260 juta tahun yang lalu. Temporal fenestra. Ada kinodon akhir 220 juta tahun lalu. Kinodon paling akhir, yaitu nenek moyang bersama kinodon paling akhir dan mamalia. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa kunci dalam sejarah kehidupan mencangkup kemunculan organisme bersel tunggal dan multiseluler serta kolonial daratan. Organisme bersel tunggal pertama, fotosintesis dan revolusi oksigen. Jadi, peningkatan O2 melaju pesat karena adanya eukariota. Nah, eukariota ini adalah fosil organisme tertua yang diterima oleh banyak ahli berumur sekitar 2,1 miliar tahun. Sel-sel eukariotik memiliki susunan yang lebih kompleks daripada sel-sel prokariotik. Sel-sel eukariotik memiliki membran inti, yaitu mitokondria, retikulum endoplasma, dan struktur internal lainnya yang tidak dimiliki oleh prokariota. Selain itu, tidak ada seperti sel-sel prokariota. Sel-sel eukariota memiliki sitoskeleton, ciri yang menyebabkan sel-sel eukariotik mampu mengubah bentuknya sehingga dapat mengelilingi dan menelan sel lain. Nah, teman-teman, ini ada gambarnya ya, sel eukariota. Nah, bagaimana sih sel eukariota ini berevolusi? Serangkaian bukti mendukung model yang disebut endosimbiosis, yang menyatakan bahwa mitokondria dan plastida, istilah umum untuk kloroplas dan organel-organel terkait, pada awalnya merupakan prokariota kecil yang mulai hidup di dalam sel-sel yang lebih besar. Istilah endosimbiom mengacu pada sel yang hidup di dalam sel lain, disebut sel inang atau host cell. Nenek moyang prokariotik dari mitokondria dan plastida barangkali masuk ke dalam sel inang sebagai mangsa yang tak tercerna atau parasit internal. Walaupun proses itu terdengar mustahil, para saintis telah menyaksikan secara langsung kasus-kasus endosimbion yang berawal sebagai mangsa atau parasit hingga memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan inang sedikit dalam waktu 5 tahun.
Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, ada dari prokariota nenek moyang sampai ke eukariota fotosintetik nenek moyang. Asal-usul multiselularitas. Kemunculan sel-sel eukariotik yang lebih kompleks secara struktural memicu evolusi keanekaragaman morfologis yang lebih besar daripada yang mungkin terjadi bagi sel-sel prokariotik yang lebih sederhana. Setelah eukariota pertama muncul, beraneka ragam bentuk uniseluler berevolusi, memunculkan keanekaragaman eukariota bersel tunggal yang terus berjaya hingga kini. Gelombang diversifikasi lain juga terjadi. Beberapa eukariota bersel tunggal memunculkan bentuk-bentuk multiseluler. Keturunan makhluk-makhluk multiseluler itu mencakup berbagai alga, tumbuhan, dan fungi, serta hewan. Kolonisasi daratan. Kolonisasi daratan merupakan tonggak penting lainnya dalam sejarah kehidupan. Ada bukti fosil yang menunjukkan bahwa cyanobacteria dan prokariota fotosintesis lain melapisi permukaan daratan yang lembab lebih dari 1 miliar tahun. Namun bentuk-bentuk kehidupan yang lebih besar, misalnya fungi, tumbuhan, dan hewan, belum mulai mengkolonisasi daratan hingga sekitar 500 juta tahun lalu. Usaha evolusioner yang bertahap untuk keluar dari lingkungan air ini berasosiasi dengan adaptasi yang memungkinkan reproduksi di daratan dan adaptasi membantu mencegah dehidrasi. Misalnya tumbuhan yang berevolusi dari alga hijau memiliki sistem vaskular untuk mengangkut zat-zat dalam tubuhnya dan lapisan lilin kedap air di daun yang memperlambat hilangnya air ke udara. Tanda-tanda awal dari adaptasi ini muncul 420 juta tahun lalu ketika sudah ada tumbuhan kecil setinggi kira-kira 10 cm yang memiliki sistem vaskular, namun tidak berakar maupun berdaun sejati. Sekitar 50 juta tahun kemudian, tumbuhan telah sangat berdiversifikasi dan mencakup buluh serta tumbuhan serupa pohon dengan akar dan daun sejati. Tumbuhan mengkolonisasi daratan bersama-sama dengan fungi. Bahkan saat ini, akar dari kebanyakan tumbuhan berasosiasi dengan fungi yang membantu penyerapan air dan mineral dari tanah. Fungi akar ini pada akhirnya memperoleh nutrien organik dari tumbuhan. Asosiasi yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan fungi itu tampak pada beberapa fosil akar tertua. Ini menunjukkan hubungan yang berasal dari masa yang sama dengan penyebaran awal kehidupan ke daratan. Nah, ini ada fotonya, teman-teman. Tahap A, tahap 2 sel, lalu tahap B, tahap lebih lanjut. Tahap 2 sel 150 Kebangkitan dan kejatuhan kelompok-kelompok organisme dominan mencerminkan hanyutan benua, kepunahan massa, dan radiasi adaptif. Sejak awal, kehidupan di bumi telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kelompok-kelompok organisme. Prokariota anaerobik bermula berkembang dan kemudian menurun ketika kandungan oksigen di atmosfer meningkat. Miliaran tahun kemudian, tetrapoda pertama muncul dari laut menjadi amfibia yang mendominasi kehidupan di daratan selama 100 juta tahun hingga tetrapoda lain termasuk dinosaurus dan belakangan mamalia menggantikan amfibia sebagai vertebrata darat yang dominan. Perubahan ini dan berbagai perubahan besar lain pada kehidupan di bumi dipengaruhi oleh proses-proses berskala besar seperti hanyutan benua, kepunahan massal, dan radiasi adaptif. Hanyutan benua. Sejak asal-usul eukariota multiseluler muncul sekitar 1,5 miliar tahun lalu, terdapat setidaknya 3 peristiwa, 1,1 miliar 600 juta dan 250 juta tahun lalu, yang pada saat ini semua massa daratan di bumi bergabung membentuk satu benua super yang kemudian pecah. Setiap perpecahan menghasilkan konfigurasi benua yang berbeda. Ini gambarnya teman-teman. Jadi dulu daratan adalah satu benua yang besar lalu terpisah.
Konsekuensi dari hanyutan benua. Satu alasan mengapa pergerakan lempeng berdampak besar pada kehidupan adalah bahwa hanyutan benua mengubah habitat tempat organisme hidup. Efek lain dari hanyutan benua adalah perubahan iklim yang terjadi ketika benua bergeser ke utara atau ke selatan. Hanyutan benua juga mendorong spesiasi alopatrik berskala besar. Terakhir, hanyutan benua dapat membantu menjelaskan teka-teki tentang distribusi geografis dari organisme-organisme yang telah punah, misalnya mengapa fosil dari spesies-spesies reptil air tawar dari periode Perm yang sama ditemukan di Brazil dan Ghana, Afrika Barat. Di sini ada gambar teman-teman, jadi yang dari bawah dulu, dari awal, dari Paleozoikum. Pada akhir Paleozoikum, semua masa daratan bumi tergabung sebagai benua super Pangea. Lalu Mesozoikum, pada pertengahan Mesozoikum, Pangea pecah menjadi masa daratan utara, Laurasia dan selatan, Gondwana. Lalu pada akhir Mesozoikum, Laurasia dan Gondwana terpencar menjadi benua-benua masa kini. Dan pada sekitar 10 juta tahun lalu, wilayah pegunungan utara termuda di bumi, Himalaya, telah terbentuk akibat tumbukan antara India dan Eurasia sekitar 55 juta tahun lalu. Benua-benua tersebut terus mengembang hingga kini. Hingga saat ini masih mengembang ya, teman-teman. Kepunahan massal. Sejarah evolusi disela oleh 5 kepunahan massal yang mengubah sejarah kehidupan secara besar-besaran. Beberapa dari kepunahan ini mungkin disebabkan oleh perubahan posisi benua, aktivitas vulkanik, atau tumbukan meteorit atau komet. Jadi, ada 5 peristiwa yang besar ya, teman-teman, yang telah menyebabkan kepunahan massal. Selanjutnya, apakah kepunahan keenam sedang berlangsung? Seperti yang kita ketahui, tindakan manusia seperti penghancuran habitat, memodifikasi lingkungan global sedemikian rupa sehingga banyak spesies yang terancam kepunahan. Lebih dari 1.000 spesies punah dalam 400 tahun terakhir. Para saintis memperkirakan bahwa laju ini 100 sampai 1.000 kali lebih besar daripada laju latar tipikal yang terlihat dalam catatan fosil. Jadi kita sebagai manusia harus bisa bijaksana ya teman-teman dalam bertindak, apalagi yang akan menyebabkan lingkungan rusak atau habitat di dalamnya. Konsekuensi kepunahan massal. Dengan menyingkirkan spesies dalam jumlah besar, kepunahan massal dapat mengurangi komunitas ekologi yang semarak dan kompleks sehingga menjadi bayangan yang pucat dari dirinya yang dahulu. Selain itu, apabila sebuah garis keturunan evolusi lenyap, ia tidak akan bisa muncul kembali. Hal ini mengubah jalan evolusi untuk selamanya. Pikirkan apa yang akan terjadi seandainya primata awal yang hidup 66 juta tahun lalu ikut musnah dalam kepunahan massal kereta. Manusia tidak akan ada dan kehidupan di bumi akan menjadi sangat berbeda dari keadaan yang kita kenal sekarang. Radiasi adaptif. Peningkatan besar dalam jumlah tingkat keanekaragaman kehidupan merupakan akibat dari radiasi adaptif setelah kepunahan massal. Radiasi adaptif juga telah terjadi pada kelompok-kelompok organisme yang memiliki inovasi evolusi besar atau yang mengolonisasi wilayah-wilayah baru yang hanya ada sedikit kompetisi dari organisme lain. Radiasi adaptif skala dunia. Sejarah kehidupan juga sangat dipengaruhi oleh radiasi yang meningkat keanekaragaman kelompok-kelompok organisme yang mulai memainkan peran ekologis yang sepenuhnya baru dalam komunitas. Contohnya, mencakup kemunculan prokariota fotosintesis, evolusi predator besar dalam ledakan Kambrium, dan radiasi yang mengikuti kolonisasi daratan oleh tumbuhan, serangga, dan tetrapoda. Masing-masing dari ketiga radiasi yang disebutkan terakhir terkait dengan inovasi evolusioner utama yang memfasilitasi kehidupan di daratan. Radiasi tumbuhan darat misalnya berkaitan dengan adaptasi kunci
Misalnya batang yang menyokong tumbuhan melawan gravitasi dan lapisan berlilin yang melindungi daun dari penguapan air. Terakhir, organisme-organisme yang muncul dalam radiasi adaptif dapat berperan sebagai sumber makanan baru bagi organisme lain. Diversifikasi tumbuhan darat memang merangsang serangkaian radiasi adaptif pada serangga yang memakan atau menyetubuhi tumbuhan, sehingga menjadikan serangga sebagai kelompok hewan yang paling beragam di bumi saat ini. Lalu radiasi adaptif regional. Radiasi adaptif yang mengejutkan juga telah terjadi di wilayah-wilayah geografis yang lebih terbatas. Radiasi semacam itu dapat terpicu ketika segelintir organisme berpindah lokasi baru yang biasanya jauh. Tempat mereka menghadapi kompetisi yang relatif sedikit daripada organisme lain. Kepulauan Hawaii merupakan salah satu tempat pameran terbesar di dunia dari radiasi adaptif tipe ini. Terletak sekitar 3.500 km dari benua terdekat, kepulauan vulkanik tersebut berumur semakin tua ke arah barat laut. Pulau termuda Hawaii berumur kurang dari 1 juta tahun dan masih memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Setiap pulau lahir dalam kondisi gersang dan perlahan-lahan dihuni oleh organisme-organisme yang tidak sengaja terbawa oleh arus laut dan angin baik dari wilayah darat yang sangat jauh atau pulau-pulau yang lebih tua dalam gugusan kepulauan itu sendiri. Keanekaragaman fisik masing-masing pulau termasuk variasi luar biasa dalam ketinggian dan curah hujan, menyediakan banyak kesempatan bagi divergensi evolusioner melalui seleksi alam. Invasi berulang-ulang yang diikuti oleh peristiwa spesiasi telah memicu ledakan radiasi adaptif di Hawaii. Sebagian besar dari ribuan spesies yang menghuni kepulauan tersebut tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Jadi untuk contoh radiasi skala secara regional adalah di Hawaii ya teman-teman. Perubahan besar pada bentuk tubuh dapat menyebabkan perubahan di dalam sekuen dan regulasi gen perkembangan. Catatan fosil memberitahu kita tentang perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam sejarah kehidupan dan waktu terjadinya. Lebih lanjut, pemahaman tentang hanyutan benua, kepunahan massal, dan radiasi adaptif menyediakan gambaran tentang bagaimana perubahan itu terjadi. Namun kita juga dapat mencoba memahami mekanisme biologis intrinsik yang mendasari perubahan-perubahan yang terlihat pada catatan fosil. Efek-efek evolusioner dari gen-gen perkembangan. Gen-gen perkembangan memengaruhi perbedaan morfologi di antara spesies-spesies dengan cara memengaruhi laju waktu terjadi dan pola spesial perubahan bentuk organisme ketika berkembang menjadi dewasa. Nah, jadi contohnya tuh manusia ya teman-teman. Yang berubahnya itu seperti di gambar ini adalah dari bagian tubuh tangan dan kaki yang semakin memanjang. Lalu di bawahnya adalah yang bagian B, foto pembanding pertumbuhan tengkorak simpanse dan manusia. Tengkorak janin simpanse dan manusia berbentuk mirip, namun pertumbuhan pada rahang dipercepat pada simpanse dibandingkan pada manusia. Hasilnya adalah tengkorak yang memanjang dan dahi yang menonjol pada simpanse dewasa. Evolusi perkembangan. Evolusi dari bentuk-bentuk morfologi baru dapat disebabkan oleh perubahan pada sekuen nukleotida atau regulasi gen perkembangan. Perubahan pada gen. Gen-gen perkembangan baru yang muncul setelah peristiwa duplikasi gen sangat mungkin memfasilitasi kemunculan bentuk-bentuk morfologis baru. Namun seperti yang kita telah bahas tentang peran mungkin dimiliki oleh gen hoax pada kemunculan vertebrata, sulit untuk menetapkan kaitan penyebab antara perubahan genetik dan morfologis yang terjadi di masa lalu. Perubahan dalam regulasi gen. Perubahan dalam regulasi sekuen nukleotida dari sebuah gen dapat memengaruhi fungsinya, di mana pun gen tersebut diekspresikan. Sebaliknya, perubahan dalam regulasi ekspresi gen bisa terbatas pada satu tipe sel tunggal saja. Dengan demikian, perubahan dalam regulasi sebuah gen perkembangan mungkin memiliki efek samping berbahaya yang lebih sedikit daripada perubahan dalam sekuen gen.
Penalaran ini telah mendorong para peneliti untuk menyarankan bahwa perubahan bentuk organisme mungkin disebabkan oleh mutasi-mutasi yang memengaruhi regulasi, bukan susunan gen-gen perkembangan. Evolusi bukan berorientasi kepada tujuan. Menurut Francois Jacob, evolusi bagaikan mengutak-atik proses kemunculan bentuk-bentuk baru melalui modifikasi kecil dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Perubahan-perubahan besar sekalipun, seperti yang menghasilkan mamalia pertama atau bangun tubuh berkaki 6 milik serangga, dapat dihasilkan dari modifikasi bertahap struktur-struktur yang sudah ada atau modifikasi kecil atas gen-gen perkembangan yang ada. Hasil baru evolusi, struktur-struktur biologis yang baru dan kompleks dapat berevolusi melalui serangkaian modifikasi kecil, masing-masing menguntungkan organisme yang memilikinya. Pandangan Francois Jacob tentang evolusi menuruti konsep Darwin tentang penurunan dengan modifikasi. Ketika spesies baru terbentuk, struktur-struktur yang baru dan kompleks dapat muncul sebagai modifikasi bertahap dari struktur nenek moyang. Pada banyak kasus, struktur-struktur kompleks dievolusikan sedikit demi sedikit dari versi-versi yang lebih sederhana melakukan fungsi dasar yang sama. Tren evolusi. Tren evolusi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti seleksi alam dalam lingkungannya yang berubah atau seleksi spesies. Seperti semua aspek evolusi, tren evolusi diakibatkan oleh interaksi antara organisme dan lingkungannya saat ini. Evolusi adalah akibat dari interaksi antara organisme dan lingkungan saat ini. Jika kondisi lingkungan berubah, suatu tren evolusi bisa berhenti atau mungkin berbalik. Efek kumulatif dari interaksi-interaksi yang terus terjadi antara organisme dan lingkungannya tersebut sangatlah besar. Melalui interaksi-interaksi itulah keanekaragaman makhluk yang luar biasa, bentuk tak berakhir yang terindah muncul. Pada gambar dicontoh, di masa Eosen 55,8 juta tahun yang lalu ada Hyracotherium yang paling bawah. Lalu di Oligosen ada Mesohippus. Lalu juga terus berkembang menjadi Merychippus, lalu ke Paleohippus, dan terakhir menjadi Equus. Pada gambar ini yang berwarna coklat adalah awalnya sebagai pemakan daun, lalu berubah menjadi pemakan rumput. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan pada presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.